Kembali di Market Corner masih bersama Kusumaning Tutia Setiono, Dewan Komisioner OJK. Mbak Titu, ini kalau kita bicara, tadi kita bicara soal kesadaran dan perencanaan. Ya. Nah, ini gimana cara merencanakannya? Apakah ada satu pembagian prosentasi yang ideal, misalkan untuk kebutuhan hari raya sekian, atau untuk menabung sekian, investasi sekian, atau gimana sebaiknya? Tidak ada yang baku sih sebetulnya, tetapi ada semacam rule thumb dari para perencana keuangan itu, semampu-mampunya paling tidak sepertiga dari penghasilan yang diterima itu bisa disisihkan untuk masa depan. Nah, kalau untuk THR itu tidak ada salahnya. Apa saja yang diperlukan untuk dikeluarkan untuk keperluan mempersiapkan Idul Fitri itu sebetulnya sudah bisa di planning gitu. Nah, dari situ bisa ketahuan berapa jumlah yang harus dikeluarkan sehingga tidak impulsif pada saat datang ke tempat-tempat belanja di mana diskonnya besar-besar. Godaannya luar biasa, Bu. Kalau sudah ada. Sepanjang mata memandang itu biasanya diskon di mana-mana itu kan. Iya, betul. Apalagi kalau udah ke mall. Ya betul, barang-barangnya banyak sekali ya. Tapi kalau sudah pegang catatan dan ingat bahwa ada kebutuhan, misalnya sudah ingin ini nanti untuk membeli rumah daripada membeli pakaian yang lebih banyak, ini kalau dikumpulkan nanti untuk kepentingan jangka menengah bisa memiliki rumah sendiri. Nah itu kan semacam insentif juga. Gitu. Nah untuk bisa mengingat hal tersebut dicatat sebelumnya dan direncanakan sebelumnya. Itu dari tabungan ya? Tabungan itu bisa berupa macam-macam ya, bisa produknya kan bisa tabungan biasa atau dimasukkan dalam reksadana atau dimasukkan di dalam fixed income ya, produk fixed income seperti sukuk retail. Itu bisa sebetulnya ya? Bisa. Nah ini sebetulnya sulit nggak sih sebetulnya? Ini kan kalau kita bicara soal tunjangan hari raya atau gaji ke-13 kan hitungannya kurang lebih itu 1 bulan gaji, 1-2 bulan gaji seperti itu kan. Ini memang ada ya investasi yang bisa menerima dengan sepertiga dari gaji-gaji yang ya kisarannya sebetulnya. Kan sekecil-kecilnya bisa ditabungkan. Bisa sebetulnya. Ya. Sedangkan reksadana Rp100.000 saja. Ada sebetulnya. Ada retail, ada. Dan itu yang mungkin juga harus diinformasikan kepada masyarakat sebetulnya bahwa punya uang 100.000 pun itu bisa ditempatkan di reksadana. Ya, bisa ditempatkan di reksadana 100.000. Bahkan sekarang saja saham saja sudah bisa juga bertransaksi dengan membuka rekening saham hanya dengan Rp100.000. Oh ya? Ya. Ini belum banyak yang tahu sebetulnya nih. Betul. Nah sulit nggak sih sebetulnya bagi orang awam yang belum pernah berinvestasi di bidang-bidang yang tadi itu? Itu sulit nggak memang sebetulnya? Membutuhkan edukasi yang cukup komprehensif. Oleh karena itulah Bursa Efek Indonesia sebetulnya sudah memiliki galeri bursa di universitas-universitas. Sekarang jumlahnya sudah hampir 200 di seluruh Indonesia. Dan ini berkembang pesat. Nah sekarang inisiatif yang terbaru bukan hanya untuk masyarakat kampus, mahasiswa dan dosen, tetapi kita dorong supaya juga mendatangi masyarakat sekitar kampus. Jadi misalnya ada perusahaan-perusahaan di mana karyawan-karyawannya seperti tadi mendapatkan gaji ke-13-14 itu diperagakan bagaimana cara membuka saham dan sekaligus diinformasikan bahwa akan ada edukasi gratis step-step untuk baik mulai membuka apa saja yang dibutuhkan, bagaimana bertransaksi. Ini dilakukan oleh siapa? Edukasi gratis itu? Ini dilakukan oleh bursa itu tersebut. Jadi itu kerjasama antara Bursa Efek dengan perusahaan efek yang kebetulan menjadi fasilitator dari bursa yang bersangkutan. Jadi macam-macam perusahaan efeknya. Mbak Titu, kalau kita bicara soal investasi yang tadi itu ya, itu kan dalam tanda kutip sama dengan pasar modal ya. Nah, itu kan kalau kita bicara soal pasar modal ini orang yang dananya, kapitalnya itu ratusan juta aja mungkin sedikit, ini miliaran segala macam. Jadi kalau kita bawa uang cuma ratusan ribu atau bahkan mungkin bisa juta sekali. Lah ini kan bursa galeri kan adanya di universitas. Anak-anak mahasiswa kan tentu mayoritas kan dananya terbatas. Dan mereka didorong betul untuk membuka karena bukan hanya sekedar terutama mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, ya bisnis, tidak hanya untuk menerima teorinya saja, tapi juga praktek dengan membuka account sehingga mereka mengetahui bagaimana caranya sampai bisa melakukan trading online. Nah, tentu semuanya itu baru bisa dilakukan setelah mendapatkan edukasi selama kurang lebih 1 hari.
Edukasi selama 1 hari yang dilakukan itu gratis dilakukan oleh bursa yang ada di universitas tersebut. Oke, artinya ada semacam petugas yang di sana yang akan memberikan nanti edukasi. Nanti didatangkan dari perusahaan efek yang menjadi fasilitator yang bekerja sama dengan galeri bursa yang ada di universitas tersebut. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita pun sebetulnya yang punya uang cuma ratusan ribu nggak perlu malu sebetulnya ya? Nggak perlu, karena malah latihan karena dulu terus terang kalau bayangan saya kalau punya uang segitu saya akan agak malu juga kalau datang ke galeri bursa yang orang transaksinya kan kalau ngelihat itu waduh ratusan juta. Minimal 100.000 rupiah. Minimal 100.000 rupiah. Ya, nanti kan di top kan saham kan ada yang harganya jauh di bawah itu, satu lot jadi mungkin bisa hanya membutuhkan 75.000 gitu. Nanti kalau sahamnya lebih mahal ya tinggal di top up sedikit. Oke, apa keuntungannya? Artinya gini, Mbak Tito, kalau kita bicara soal tabungan, ini kan sudah jelas uangnya disimpan kalau tidak sampai 2 miliar kalau saya tidak salah itu masih ditanggung kalau terjadi apa-apa gitu. Ya betul, oleh LPS. Oleh LPS. Nah itu kalau di reksadana atau mungkin beli saham segala macam ini apa keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh kita? Tentu saja kan ada jargon yang mengatakan semakin besar imbal hasilnya, semakin besar risikonya. Nah kalau di tabungan memang aman kan, tetapi kan bunganya kecil, setahun hanya sekian persen. Bahkan dengan pemerintah sekarang untuk bank-bank diturunkan bunga kreditnya akan semakin kecil lagi, bunga tabungan maupun bunga deposito. Nah kalau ditanamkan di produk seperti reksadana ataupun saham, itu imbal hasilnya lebih besar. Kita bisa mulai membandingkan, misalnya kita memiliki sejumlah uang, 1 juta kita tanamkan di tabungan, 1 juta kita tanamkan di reksadana, kemudian kita bandingkan setiap bulan atau sampai beberapa lama berapa besar perbandingannya. Tentu lebih besar yang diperoleh di reksadana. Seperti itu. Jadi apalagi kalau kita memiliki perencanaan tadi jangka menengah, kita ingin apa tadinya sudah mulai menabung untuk kepentingan jangka menengah, untuk membeli kendaraan, untuk membeli rumah tinggal dan sebagainya. Dengan sepertiga dari tunjangan hari raya tadi atau gaji ke-13 tadi sebetulnya sedikit demi sedikit gitu ya, itu akan bisa dikumpulkan lama-lama akan menjadi tabungan. Namanya aset akumulasi ya. Aset akumulasi. Akumulasi kekayaan dengan cara tentu dimulai dengan menyisihkan pendapatan. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti Mbak Tito. Kita jeda sebentar. Pemirsa, Dialog Market Corner masih akan berlanjut usai jeda.